Saya Ferry Rende ingin berbagi pengalaman di SIPAN. Terima kasih kepada Pak Sony Sumarsono, Ketua SIPAN yang mengajak saya berada di studio ini bercerita mengenai peran mahasiswa dalam komunikasi publik atau politik. Atau Pak Sony pesan diberi topik jurnalisme mahasiswa. Ini penting. Kebetulan kami punya pengalaman waktu kuliah di kampus di Manado. Saya alumni IKIP Manado, sekarang namanya UNIMA, Universitas Negeri Manado. Sewaktu mahasiswa saya sangat aktif, mulai dari Senat Mahasiswa, waktu itu masih ada Dewan Mahasiswa, kemudian BKK, tetapi juga aktif di dalam kegiatan organisasi ekstra kampus, saya GMKI. Lebih dari itu, saya lebih banyak aktif dalam kegiatan kemahasiswaan bela negara. Anda pasti kenal dengan yang namanya Resimen Mahasiswa. Kami ikut latihan dasar militer, kursus kader pimpinan, kader pelaksana, kemudian kursus kader pimpinan di tingkat nasional. Tahun 79, saya ikut yang namanya Suskapin 13, Angkatan 13 di Salemba selama 3 bulan. Kami dilatih layaknya militer. Tapi kami bukan menjadi tentara, bukan menjadi anggota militer, bukan. Kami tetap sebagai mahasiswa, hanya ditanamkan tentang nasionalisme dan bela negara. Ternyata hasil pendidikan itu atau pelatihan itu bermanfaat ketika kami sudah berada di dunia kerja. Nah, karena saya anggota dari Resimen Mahasiswa, waktu itu ada program relawan ke Timur-Timur, sekarang Timur Leste. Kami juga pernah dapat tugas ke sana selama 6 bulan berada di Timur-Timur. Saya kebetulan berada di Kabupaten Los Palos, itu kabupaten paling ujung di negara Timur-Timur. Sepulang dari sana, kami diberikan namanya Satya Lencana Seroja. Nah, itu pengalaman sedikit di dalam dunia kampus, dunia kemahasiswaan. Bentukan kader-kader negara, kader bangsa di kampus tidak semata-mata di dalam ruang kelas menerima pelajaran dari dosen, tetapi kegiatan ekstra kampus dan kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus sangat-sangat bermanfaat. Oleh karena itu, kepada praja-praja di SIPAN, saya memotivasi Anda untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Perkuliahan paling penting. Lalu kegiatan-kegiatan ekstra intrakampus kemahasiswaan, termasuk pengabdian kepada masyarakat. Anda harus ikut serta dalamnya. Nah, selepas dari kampus saya karena IKIP berarti menjadi guru. Sempat sampai menjadi kepala sekolah. Guru di SD, SMP, SMEA, SMA, dan kepala sekolah. Tetapi oleh seorang teman jurnalis senior, Bapak Jeffrey Rawis namanya, dia wartawan dari koran lokal, Cahaya Siang, saya diajak. Dan akhirnya saya terjerumus dalam tanda kutip ke dunia jurnalistik yang mengantarkan saya berpindah-pindah ke berbagai media. Cahaya Siang, Jawa Post Surabaya, kemudian Media Indonesia di Jakarta, sebelumnya di Gala Bandung, lalu masuk di grup RCTI, pimpinan Pak Peter Gonta, mengelola berbagai media beliau, ada Indonesian Observer, koran berbahasa Inggris, ada Harian Mandiri, Radio Mandiri, kemudian ada portal-portal, portal macam-macam. Ada RI1, RI2, Kejaksaan, dan yang paling top kami bikin waktu itu, Mandiri Online. Ini Pak Atur, salah satu reporter terbaik waktu itu. Sebelum ada Detikom, kami sudah melaksanakan atau membuat yang namanya portal mandiri.com. Tapi kemudian ditutup. Selain itu, kami juga mengelola yang namanya televisi QTV atau Quick TV, Quick Channel maksudnya. Lalu ada Suara TV. Nah, Suara TV ini adalah suara yang media yang dikelola oleh Peter Gonta bersama dengan Sekretariat DPR MPR.
Kami mengelola di Senayan, di Gedung Parlemen. Kami tayang 24 jam melalui Indovision dan meliput semua kegiatan komisi, kegiatan fraksi, kegiatan paripurna di legislatif di Senayan. Ada yang tayang online, ada yang tayang live, ada yang rekaman. Dan bahkan televisi-televisi lain yang nggak boleh masuk di sidang paripurna, kami merekam, mereka membeli hasil liputan kami. Itu kami kelola kurang lebih 5 tahun. Dan sekarang menjadi TV Parlemen, yang mungkin Anda sering nonton di medsos, dan juga ditayang di mainstream media TV. Dikelola sekarang oleh yang namanya Humasnya DPR MPR, atau di Sekretariat DPR MPR. Nah, rekan-rekan mahasiswa, topik yang diberikan kepada kami adalah mengenai jurnalisme mahasiswa. Jadi begini maksudnya, mungkin Anda menjadi kader-kader pemerintah daerah. Ketika Anda kembali ke dunia kerja atau berada di pemerintahan, ada yang namanya pelayanan publik di bidang komunikasi politik, komunikasi publik. Ya, kerennya humas, hubungan masyarakat, atau PR lah. Nah, ternyata segala kebijakan, setiap kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, semua harus dipublikasikan, disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk Perda, Pergub, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan pemerintahan semua harus dikomunikasikan ke masyarakat, sehingga kebijakan ini dikenal dan dikontrol oleh masyarakat. Inilah tugas dari PR, hubungan masyarakat. Makanya sebagai kader-kader pemerintahan, Prajaksipan sebaiknya memahami tentang ilmu komunikasi, yang aplikasinya adalah hubungan masyarakat. Teorinya panjang, banyak materinya. Kesempatan itu mungkin saya menguraikan, tapi intinya adalah prinsip pemberitaan 5W1H, yaitu what, why, when, who, where, how. Anda harus pahami. Dalam ilmu manajemen dikenal juga 5W1H. Itulah ilmu dasar dari pemberitaan atau jurnalisme, hubungan masyarakat. Apa yang diberitakan, siapa diberitakan, kapan dilaksanakan, di mana tempatnya, dan bagaimana tentang kegiatan itu. 5W1H. Intinya itu, tetapi saya ketika membimbing wartawan, saya selalu menambahkan 1S. Jadi 5W1H plus 1S. Apa itu S? Bukan smartphone, bukan. S itu maksudnya ada security, safe. Karena pemberitaan yang salah yang sudah terpublis, tidak safe maksudnya, bisa membahayakan si pemberita atau narasumber. Atau statement yang salah yang sudah terlanjur dipublikasi, ya udah, boleh diralat, tapi biasanya ralatnya sudah tidak utuh atau melenceng dari penjelasan sebelumnya, sehingga perlu ada safe, S. Jadi security-nya, amannya, safe-nya pemberitaan, sehingga 5W1 tadi betul-betul nyampe ke masyarakat, penerima informasi secara baik, tepat, dan bermanfaat untuk mereka, bermanfaat untuk narasumber, bermanfaat untuk semua pihak. Oleh karena itu, mahasiswa atau praja-prajaksipan yang dari berbagai daerah, belajarlah ilmu komunikasi, belajar wartawan, tanda kutip wartawan, belajar mengenai ilmu jurnalisme. Banyak sumbernya, Anda tinggal googling saja. Apa itu 5W1H? Apa itu cara membuat lead berita atau kepala berita? Cara membuat judul, cara menguraikan berita. Itulah inti yang saya mau sampaikan. Selamat berjuang untuk Prajaksipan. Terima kasih.